Assalamualaikum, selamat datang di channel Linda Yani. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa ya untuk di like, kemudian di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Video kali ini aku cuma mau share aktivitas masak aku di dapur, karena sudah lama ya aku tidak videoin masak aku, jadi aku cuma share masak-masak di dapur. Dan di sini pun aku tidak mau berbagi resep ya, karena mungkin teman-teman jauh lebih pandai dalam masak daripada aku ini yang baru belajar masak. Intinya aku cuma campur-campur bahan-bahan yang ada di dapur saja, yang ada di kulkas masuknya. Nah, karena di kulkas itu banyak sekali kacang panjang, jadi sambal kali ini aku tambahkan kacang panjang, kemudian ada juga tomat dan sebagainya. Nah, ini aku lagi potong-potong tahunya, aku potong tipis-tipis saja supaya cepat matangnya. Dan ini aku lagi goreng, maafkan ya kalau agak gelap, bukan karena pencahayaannya yang gelap, tapi memang benar wajanku yang sudah gelap. Dan nantilah kalau ada rezeki kita beli wajan yang baru. Nah, kembali ke video ini, aku lagi masukkan tahunya. Di sini aku cuma menggunakan sedikit minyak ya. Irit minyak bun, minyak mahal. Nah, ini aku goreng sampai setengah masak, karena aku suka itu tahu yang agak masih lembek-lembek, jadi aku tidak terlalu masak sampai kriuk-kriuk. Ini cuma setengah masak karena nanti akan dimasak ulang kok sama sambalnya. Ini aku tambahkan lagi tahunya karena menurut aku 2 balok tadi itu tidak cukup sampai makan malam, jadi aku tambah lagi. Dan seperti aku bilang di video sebelumnya bahwa tahu yang aku beli ini sangat rapuh dan mudah hancur. Entahlah, aku juga tidak tahu ya ini tahu yang bagus atau bagaimana. Kalau selera aku sih yang sukanya yang tahu yang agak keras ya, tapi beberapa orang bilang kalau misalnya tahu yang agak keras itu biasanya sudah beberapa hari, jadi sudah nggak terlalu segar, dan yang bagus itu yang hancur begini. Tapi kalau menurut aku susah banget ya untuk dimasaknya karena mudah sekali hancurnya. Dan next ini aku potong-potong tomatnya karena tadi aku cuma ambilnya satu dan menurutku itu tidak cukup, jadi aku tambah lagi 1 buah, tapi yang ukurannya kecil saja. Di daerahku tomat itu lagi murah ya, jadi entah apalah kita pakai banyak-banyak tomat. Dan lanjut, ini aku lagi potong-potong bawang merah karena telenannya ada tomatnya, jadi aku potong-potongnya pakai tangan saja seperti ini. Dan aku tumis sampai layu. Dan karena aku penuh dengan kebimbangan, jadi aku tambahkan lagi bawang merahnya. Dan aku tumis sampai layu. Kemudian aku masukkan tomatnya, sekaligus juga aku masukkan kacang panjangnya. Jadi aku masak dulu sampai kacang panjangnya itu benar-benar lembek ya, baru aku masukkan tahunya. Dan ini aku masukkan garamnya, aku gunakan garam kasar saja ya. Terus aku tadi masukkan garam dan micin karena mama aku itu pecinta micin, jadi aku berikan micin di masakan aku. Kemudian pakai saus tiram secukupnya dan tambahkan sedikit air. Masak deh sampai kacang panjangnya itu lembek. Kemudian aku lanjut masukkan tahunya. Setelah kacang panjangnya lembek ya, aku masukkan tahunya dan aduk deh, masak sampai
bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam tahunya. Kalau aku sih yang masak itu tidak ada takaran tertentu ya, mau airnya berapa, garamnya berapa, itu tergantung dari kalau misalnya aku sudah coba terus menurutku kurang asin aku tambahkan garam, atau kelewat asin aku tambahkan air. Pokoknya begitu-begitu saja, dan pokoknya bahan-bahan apa saja yang ada di tempat bumbu itu aku campur-campur saja. Yang penting hasil akhirnya itu bisa dimakan dan menurutku sudah enak. Ya sudah, begitu saja masakan aku. Aku baru belajar masak juga ya, jadi maklum agak-agak rusuh ngaduknya. Dan ini aku coba-coba terus sampai aku rasa masakanku itu pas. Jadi itu jangan dicontoh ya, aku balikan lagi ke wajannya untuk ambil itu kuah-kuahnya yang sedikit, mau dirasakan bagaimana rasanya. Ini aku masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam tahunya, dan tak henti-hentinya aku tambahkan kecap, tambahkan saus tiram sampai warnanya itu benar-benar sesuai yang kuinginkan ya. Karena aku masak ini terlalu pucat, jadi aku tambahkan lagi sambalnya supaya agak-agak pedas dan warnanya itu tidak terlalu pucat. Tapi karena masih pucat saja, aku sudah tambahkan sambal dan takutnya terlalu pedas, jadi aku tambahkan lagi kecap. Dan tak henti-hentinya aku tambahkan semua yang bisa aku tambahkan sampai warnanya itu sesuai dengan yang kuinginkan. Di sini juga aku tak henti-hentinya selalu coba karena takutnya masakanku terlalu asin lagi, jadi aku coba terus dan ternyata itu agak-agak hambar, jadi aku tambahkan masako supaya lebih mantap. Jadi aku masak tahunya ini sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam tahunya dan hasilnya seperti ini. Meskipun itu tampilannya itu tidak secantik dengan rasanya, ya, tapi inilah hasil masakanku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video aku ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.